Dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Bakri. Saya mau mengadakan sharing session bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bakri yang diadakan oleh teman kita Dava Fahdur Reza dan Bagas Triasmoro. Bisa disilahkan Ulan dari Eriati. Sebelum acara dimulai, saya mau semuanya on cam dong. Yang lain silahkan on cam ya. Buat yang lagi di UKM nggak apa-apa on cam aja. Yang lagi rame-rame. Ya udah saya mulai ya. Assalamualaikum semua, salam sejahtera untuk kita semoga kita selalu berada di lindungan Tuhan. Sebelumnya perkenalkan, saya Wulandari selaku MC pada malam ini. Saya dari angkatan 2019. Saya juga menjabat sebagai bendahara umum di Himpunan Teknik Sipil. Gimana nih kabarnya adik-adik, kakak-kakak? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dilancarkan kuliahnya. Terus kemarin habis UTS juga, lumayan lah. Bikin lumayan lah, meras otak ya. Terus sekarang udah kembali belajar kayak biasa. Pesan saya sih menghargai dosen dan tetap semangat semuanya. Terus malam ini HMTS nih buat sharing session nih sama BEM. Terus bakal dilanjut sama senat nanti. Untuk adik-adik dan juga kakak-kakak nikmatin ya acaranya. Aktif juga nanya-nanya. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih kepengurusan BEM periode ini. Untuk Kakak Fahdur, silakan Dava. Perkenalan. Masih di mute, Dava. Halo semuanya. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Halo. Alhamdulillah baik. Gimana yang lain kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kabar baik. Lanjut nih ada Kak Bagas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Kenalin, gue Bagas Triasmoro dari Sipil 19. Sebenarnya, makasih Kak Bagas. Sebenarnya ada dua lagi, Kak Bahru sama Kak Naila. Ada nggak di sini? Kalau ada bisa say hey. Halo, gue dari 19. Halo Kak Bahrul. Gimana kabarnya nih Kak? Lagi di mana? Lagi di rumah. Sehat-sehat terus ya Kak. Amin. Ada satu lagi namanya Kak Naila Siva. Dia mungkin lagi berhalangan hadir ya. Sebelumnya mau nanya nih Kak, sebenarnya BEM itu fungsinya apa sih Kak? Yang kita tahu nih ya, kan kita cuma taunya dari luar kayak ada proker-proker, kayak misalkan apa namanya, Liga Merah Marun, dan lain sebagainya. Cuman kita nggak tahu nih sebenarnya BEM itu fungsinya apa sih, kayak kurang tahu aja, pengen tahu lebih detail. Bisa dijawab Kak? Oke, mungkin gue coba jawab ya. Fungsi BEM itu sebenarnya sebagai wadah aspirasi sama buat sarana pengembangan potensi.
Jadi semua aspirasi dari KMUB sama potensi-potensi KMUB itu bisa diurus sama BEM, diwadahi. Untuk tujuannya itu BEM sendiri buat mempererat KMUB itu sendiri sama yaitu yang tadi mengembangkan potensinya mahasiswa-mahasiswa. Kalau buat naungannya itu dari apa? Naungannya itu siapa ya Kak? Kayak Kema atau apa gitu? Jadi kalau BEM itu dinaungi sama Senat dan juga bareng sama kemahasiswaan sendiri. Itu sih untuk siapa yang naungin BEM itu sendiri. Oke. Berarti kalau BEM itu kan ada kepengurusannya nih Kak. Untuk strukturnya itu gimana sih? Kalau misalkan di HM kan kayak departemen, ada BPI. Kalau misalkan di BEM itu sama apa beda nih? Kan kita nggak tahu. Oke, kurang lebih sih nggak jauh beda dari HM-HM. Mungkin gue sekalian perkenalin juga kali ya kepengurusan periode ini. Dari BEM sendiri itu untuk periode ini anggotanya itu ada 40 orang yang dibagi dalam 7 departemen dan 1 BPI. BPI ini terdiri dari ketuanya itu ada Akmal, terus juga wakilnya itu ada Nurul dari teknik industri, terus sekretaris satunya itu ada Anastasia Diva dari ilmu politik, terus ada sekretaris umum 2 ada Naila Siva yang juga teknik sipil 2019. Terus ada bendahara umumnya itu ada Zenita yang jurusannya itu ilmu komunikasi 2019. Terus departemennya itu ada 7 departemen. Ada sumber daya mahasiswa, ada kesejahteraan masyarakat, ada kaji aksi strategi, ada pengembangan penelitian dan pendidikan, terus ada juga terus ada apa namanya Kominfo atau komunikasi informasi, terus ada pemikat atau pengembangan minat dan bakat, dan satu lagi yang terakhir itu ada kewirausahaan atau KWU. Untuk kadep-kadepnya itu dari Kominfo ada Amir Yanggi itu dari ilmu komunikasi 2019. Terus KWU itu ada Jalian Kalimang itu dari ilmu komunikasi 2019 juga. Terus pemikat itu ada Maharani dari Ilkom 2019. Dan untuk Kastrat atau kaji aksi strategi itu ada Febri dari akuntansi 2019. PPP atau pengembangan penelitian dan pendidikan itu ada Ninda dari teknik lingkungan. Untuk SDM sendiri ada Bagas dari teknik sipil 2019, dan untuk Asma itu ada gua Diri Dava dari teknik sipil 2019 juga. Kayak gitu sih kurang lebih untuk strukturnya. Berarti juga banyak banget ya kayak, dan aneh-aneh juga nih, ada pemikat, ada segala macam. Itu tuh sebenarnya fungsi-fungsi dari tiap per departemen itu apa sih Kak? Kan kita nggak tahu nih. Kayak aneh aja nih, baru denger. Bisa jelasin nggak Kak? Mungkin dari SDM dulu ya. Proker ya? Oke, jadi proker SDM sendiri di BEM ada 3, yaitu insting, internal soft skill training. Nah, itu tuh kayak buat ngasih gambaran kayak BEM itu kayak gimana, sama buat melatih skill-skill organisasi mereka. Terus ada intim. Intim itu kegiatannya nanti kita bikin forum sama mahasiswa-mahasiswa atas dasar keluhan-keluhan KM sendiri. Jadi BEM itu bakalan bikin wadah buat apa namanya? Buat nampung masalah-masalah dari KM. Jadi dibahas, nanti BEM yang
jembatanin ke kampus. Sama yang terakhir itu ada kaderisasi. Kaderisasi itu buat nyari pemimpin sama wakil pemimpin buat periode selanjutnya. Terus ada apa lagi ya? Ada kastrat. Kastrat itu kaji aksi strategi. Kaji aksi strategi itu prokernya ada 2, suara aksara sama broensis. Suara aksara itu apa sih? Suara aksara itu buat mengkaji isu-isu, baik itu dari internal ataupun eksternal. Misalnya ada isu apa, nanti Kastrat yang bakalan ngekaji buat nyebarin isu-isu itu. Sama broensis itu mereka bikin event ngobrol bareng aktivis. Terus mungkin gue lanjut sedikit ya. Untuk itu kan tadi baru 2 yang sebutinnya. Terus ada departemen Kesma atau kesejahteraan masyarakat. Jadi Kesma ini bertugas itu untuk membantu atau mensejahterakan masyarakat itu sendiri dan juga KMUB. Untuk KMUB sendiri itu kita ada program namanya QRT atau Quick Response Team, di mana program ini tuh tentunya untuk KMUB yang membutuhkan bantuan secara cepat, kayak misalnya terjadi bencana, terus mungkin ada membutuhkan sesuatu yang cepat kayak modelan kayak donor darah segala macamnya kayak gitu. Terus QRT ini udah beberapa kali kita sounding ke angkatan-angkatan, dan mungkin kalau seandainya kalian mengalami hal kayak gitu, mungkin kalian bisa hubungi langsung ke departemen Kesma itu sendiri di BEM. Terus ada untuk masyarakatnya sendiri itu ada MBK atau mengabdi bersama Kesma. Program ini tuh kurang lebih kayak program pengabdian masyarakat, tapi fokus kita kali ini dalam bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia itu sendiri. Seperti itu untuk Kesma. Terus ada pemikat itu bakat yang mempunyai 3 proker. Ada namanya mistik atau kamis batik. Jadi mistik atau kamis batik ini berupa kegiatan yang tujuannya itu kita melestarikan batik di lingkungan kampus gitu kan. Dilakukannya itu tiap hari Kamis, karena sekarang online, jadi kita tuh lakuinnya dengan cara partisipannya itu nanti bakal membuat story dari IG yang menggunakan batik gitu, dengan caption yang menarik kayak gitu. Tujuannya apa sih mistik ini? Pasti tujuannya untuk melestarikan budaya, agar budaya-budaya kita tuh nggak hilang gitu. Walaupun kita mahasiswa nih, kita tetap melestarikan budaya nih. Nggak cuma anak SD, SMP, SMA doang yang pakai batik. Kita pun bisa pakai batik. Kayak gitu. Terus ada programnya itu lagi ada Forum Revolusi Ukma. Forum Revolusi Ukma ini tujuannya itu kita membuat wadah untuk aspirasi Ukma sendiri, kebutuhan mereka itu apa, dan masalah mereka itu apa yang nanti bisa kita sampaikan kepada kemahasiswaan. Terus yang terakhir itu ada Liga Merah Marun. Liga Merah Marun ini salah satu core event di BEM. Liga Merah Marun itu kayak selebrasi seni dan olahraganya di Universitas Bakri gitu. Tiap tahun ini tuh acara tahunan dari Universitas Bakri, dan di tahun ini kita bakal ngadain beberapa lomba yang bakal menarik banget nih untuk kalian ikuti nantinya. Liga Merah Marun ini tuh salah satu perlombaan yang bisa dibilang paling ditunggu-tunggu lah sama KM gitu. Itu untuk pemikat kayak gitu. Terus ada lagi PPP nih atau pengembangan penelitian dan pendidikan. Itu boleh jelasin Pak Bahrul ini salah satu sekretaris dari PPP kayak gitu.
Boleh lanjut sama Bahrul ya. Oke, yang pertama yaitu survei dan aspirasi warga. Kita bertugas di setiap acara tuh, kita menyurvei acara kayak bagus gak sih acara ini, kritikan saran gitu. Terus yang kedua ada evaluasi 75 hari kerja, yaitu kita selama 2 bulan lebih itu kita KMUB tuh harus kasih saran apa kekurangan setiap departemen gitu. Terus yang ketiga acara Mapres. Mapres itu acara tahunan Universitas Bakri yang diselenggarakan oleh Kesma. Udah itu aja. Oke, mungkin gue lanjut ya. Jadi selanjutnya itu ada Kominfo atau komunikasi informasi. Jadi Kominfo ini punya 2 core event di mana itu tujuannya ini sama-sama publikasi dari BEM sendiri itu. Pertama itu ada open house BEM UB. Open house BEM UB ini tujuannya itu untuk ngenalin BEM UB di periode ini. Kayak tujuan kita tuh apa, inovasi kita apa, proker kita tuh apa, anggota kita siapa aja, kayak gitu. Terus ada odading atau online mading. Odading ini tuh fungsinya itu untuk kayak mading secara online gitu loh. Jadi fungsinya untuk menyebarin informasi melalui Instagramnya itu, kayak dari highlight Instagram kayak gitu. Terus ada Lost House. BEM UB Lost House itu kayak penutupannya BEM UB. Penutupan itu kayak kita laporan nih hasil kerja kita udah apa aja sih ke KM itu, dan indikator keberhasilan kita tercapai gak sih kayak gitu loh. Jadi kita bertanggung jawabin lagi hasil kerja kita nih ke KM UB gitu. Terus juga di kosa itu juga kita kenalin kandidat yang bakal nerusin perjuangan BEM tahun ini ke tahun depan siapa aja kayak gitu. Terus boleh lanjut sama Kak Bagas. Oke, yang terakhir itu ada dari KWU, kewirausahaan. Jadi di KWU sendiri itu prokernya ada One UB. Dia tuh ngelola student loan, kantin kampus lah. Tuh. Mungkin cukup kali ya untuk penjelasan prokernya. Berarti banyak banget ya BEM. Kalau boleh tahu ada berapa proker sih Kak? Kayaknya banyak banget. Dan itu emang benar-benar bisa dalam satu periode terlaksana semua. Sebenarnya bisa-bisa aja ya, karena kan ini udah jadi tanggung jawab setiap departemennya masing-masing. Jadi kita bakalan berusaha semaksimal mungkin buat ngejalanin semua proker yang kita punya. Gitu Kak Ulan. Iya kan banyak nih proker. Ada nggak sih Kak kayak kerja sama yayasan Bakri yang lain, kayak Kak Dava kan dia suka kerja sama nih sama apa namanya Bakri Amanah ya. Ada nggak sih selain Bakri Amanah? Jadi itu dalam wujud salah satu inovasi kita, yaitu kita kolaborasi dengan mitra-mitra terkait gitu kan. Untuk ke yayasan kayak gitu kayak Bakri Amanah itu khususnya itu lebih ke kegiatan masyarakat. Kita kerjasama dalam pengumpulan donasi, penyaluran donasi, terus penyebaran informasi, kebencanaan dan segala macamnya itu melalui Bakri Amanah. Dan Bakri Amanah juga itu salah satu sponsor kita untuk MBK nanti di bidang kesehatan kayak gitu. Terus di bidang publikasi juga kita kerjasama dengan pihak kampus, itu ada BKS atau Biro Komunikasi Strategi. Untuk masalah perkontenan, pembuatan video dan segala macam itu kita bakal bersama dengan BKS kayak gitu. Terus juga kayak acara kayak liga dan segala macam pun kita kemungkinan bakal kerjasama dengan, misalnya kita mau ngadain
lomba monolog dan segala macam. Mungkin kita kerjasama sama platform yang dimana di bidang tersebut kayak gitu. Terus juga kita pasti bersama sama kemahasiswaan dong, kayak proker, mapres itu sendiri kita kerjasama bareng kemahasiswaan. Bikin gimana mahasiswa ini kita bakal ajuin ke tingkat nasional nanti kayak gitu sih. Berarti banyak yayasan yang bekerja sama juga ya sama BEM. Berarti BEM ini sangat berpengaruh ya Kak di kampus. Seberpengaruh gimana sih di kampus? Bisa ceritain Kak? Dibilang berpengaruh sih berpengaruh, karena semua ormawa yang ada di kampus pasti berpengaruh dong. Himpunan-himpunan pasti punya pengaruhnya sendiri di prodi. Kalau untuk di BEM kan lebih ke KMUB-nya itu sendiri, lebih ke keseluruhan kampus gitu Kaulan. Kalau misalkan kita kan mahasiswa nih Kak, pasti banyak nih apa yang pengen kita keluarin, kayak mungkin kita pengen menyampaikan aspirasi mengurangi biaya kuliah, atau mungkin ada kegiatan belajar mengajar yang bermasalah gitu. Itu tuh kita menyampaikan aspirasinya gimana sih sebagai mahasiswa? Oke, kalau misalnya aspirasi sendiri ya, sebenarnya kita tuh open banget buat saran maupun aspirasi segala macam. Kita bakalan berusaha semaksimal mungkin buat memenuhi hak-hak dari mahasiswa. Contohnya kayak pembayaran kemarin ya, kita juga udah bikin acara intim. Nah di intim itu kita bahas nih keluhan-keluhan mahasiswa, terus kesulitan mahasiswa dalam belajar daring itu gimana. Jadi untuk hasil intim kemarin akhirnya kita dapat keringanan buat BPP sebesar 30%. Gitu Kaulan. Berarti kita harus ke KHM dulu ya, kayak KHM prodi masing-masing dulu. Nggak bisa langsung. Ya, bisa. Boleh aja. Nanti kita juga bakalan nyebar kuesioner juga kok. Jadi ada 2 sistem nih Kak, ada yang menyampaikan lewat HMTS, ada juga yang langsung sebagai mahasiswa nih. Betul. Terus nih Kak, kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih Kak. Mungkin untuk adik-adik ingin bertanya, masih ada yang penasaran tentang BEM, atau kayak masih belum jelas gitu, pengen masuk BEM, tapi BEM itu apa sih? Bisa tanya-tanya. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya atau kakak-kakak, silahkan. Jangan malu-malu, mungkin kakaknya dulu kali yang mainnya kali ya, biar adiknya nggak malu. Ada siapa aja nih? Oh, Kak Krisna mau bertanya. Silahkan, Kak. Iya, terima kasih Kak Ulan. Saya mau bertanya kepada kakak-kakak, kayak Kak Dava, Kak Bagas, itu suka dukanya di Badan Eksekutif Mahasiswa itu gimana sih? Mungkin sukanya apa, dukanya apa, boleh dijelasin nggak biar kita tertarik gitu. Terima kasih. Oke, suka duka ya Chris ya. Untuk suka dukanya sih sukanya banyak karena kita jadi lebih aktif, kita jadi punya lebih banyak pengalaman, lebih banyak relasi, banyak teman. Terus kayak banyak lah ilmu yang bisa kita dapat dari organisasi. Untuk dukanya mungkin lebih ke apa ya? Palingan kita harus punya effort lebih nih, harus bisa luangin waktu, biaya, tenaga, gitu-gitu aja sih. Tapi
Tapi so far asik kok, asik banget. Tapi capek nggak sih Kak ngerjain proker-proker online gini, atau ada yang proker offline? Susah nggak sih ngejalanin proker-proker? Untuk jalanin proker sendiri, jadi gini, prinsip dari BEM itu nggak pernah sendiri. Jadi BEM itu selalu kedepannya namanya kerjasama tim dan segala macamnya. Jadi kita ngejalanin itu bakal santai karena kita beramai, kita punya tim yang kuat, kita punya tim yang kompak, kita punya tim yang aktif, yang produktif, bisa kita ajak besok bareng kayak gitu. Jadi itu kenapa walaupun kita tetap online, entah online atau offline, kita tetap punya punya vibe yang sama, punya feel yang sama kayak gitu. Untuk susah nggak susahnya itu tergantung dari gimana kita ngejalaninnya gitu. Semua itu bisa gampang kalau kita jalannya dengan kayak dengan santai, terus juga kita bisa brainstormingnya dengan cepat, kayak kita aktif dan segala macamnya, itu bisa banget kita jalan dengan santai kayak gitu, bisa mudah lah intinya kayak gitu. Untuk proper offline sendiri pasti mungkin dari online ke offline tuh bakal ada adaptasi kecil gitu, tapi balik lagi ke prinsipnya kita itu, kalau adaptasi pasti harus ada, Pak. Tapi kita usaha mungkin nggak boleh menurunkan kualitas kita kayak gitu sih. Offline apa aja. Oh, terima kasih Kak jawabannya. Iya, jadi tuh kita tetap bertanggung jawab, guys. Misalnya ikut organisasi, harus berdedikasi juga, harus ada pengorbanan. Karena apa yang kita dapat tuh gak seberapa sama orang-orang yang jangan ngapa-ngapain gitu loh. Jadi apa yang kita kejar, kita lakuin, pasti kita dapat hasilnya. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Kan tadi udah tuh dari 19 Kak Krisna, selaku Kahim juga. Mungkin dari anak 20-nya ada yang mau nanya. Nggak usah malu-malu. Yang mau nanya aja. Bisa raise hand ya. Atau anak 21-nya. Anak 21-nya. Tanya aja. Kakak-kakaknya nggak galak kok. Udah dikasih wadah nih buat gali-gali informasi tentang BEM. Ilham, Kak Ilham. Bisa dipin Kak Ilhamnya. Silakan Kak Ilham. Oke, terima kasih buat operator dan MC. Mau nanya nih Kak, buat Kak Dafa sama Kak Bagas, kan sebelumnya ada tuh proker-proker yang kayak buat mengetahui lokasi-lokasi yang terdampak bencana alam kayak banjir-banjir gitu. Itu proker-proker dari departemen apa ya? Kalau boleh tahu. Gimana? Ya, jadi untuk proker kayak gitu itu dipegang sama MBK, sama Kesma. Itu punya proker namanya atau quick response team, yang fungsinya itu kita menanggulangi bencana, kayak menanggulangi dampak bencana itu lebih besar lagi. Itu kita bantu secara finansial, bantu secara tenaga juga, dan kalau tahun kemarin itu kita bantu secara tenaga dan finansial. Kayak banjir di Nusa Indah 2 itu ada banjir, dan kita bantu secara tenaga, kita bantuin masyarakat setempat, kita bersihin lumpur di selokannya, dan kita bantu untuk memperlancar salurannya supaya nggak tersumbat lagi kayak gitu. Terus juga kita bantu secara material, kita ngasih sembako kepada orang-orang yang
makan, dan juga kita bantuan secara finansial juga kayak gitu. Dan di situ tuh kebetulan ada keluarga mahasiswa Universitas Bakri yang terdampak gitu, sekitar ada 5 orang terdampak gitu, dari berbagai jurusan kayak gitu sih. Oh, terus mau tanya lagi dong satu lagi. Kalau dalam tahun ini ngasih bantuan itu udah kemana aja? Contohnya daerahnya selain yang tadi. Untuk periode kali ini, alhamdulillahnya kami belum menerima laporan terjadi bencana segala macam yang menimpa KMUB itu sendiri. Jadi kalau ada dari kalian yang merasa membutuhkan bantuan segala macam, kalian boleh banget hubungin anggota Kesma, entah itu dari Kadepnya, Sekdepnya, atau staff-staffnya kayak gitu. Dan gimana ya? Jadi kita juga tiap ada bencana dan potensi bencana yang kemungkinan bakal terjadi, kayak misalnya hujannya tuh deras-deras banget nih dari pagi sampai malam gak berhenti-berhenti, atau kita ada portal berita yang menyarin bencana segala macem, kita bakal nge-research gitu, kita cari tahu KMUB yang terdampak atau enggak kayak gitu. Kita bakal kontak humas dari himpunan itu sendiri, dan juga kita bakal kontak tiap ketang perangkatannya juga kayak gitu. Karena baik lagi ketang itu kan pasti harus banget tahu anggota-anggotanya dan bagaimana kenapanya tuh harus tahu gitu kan. Jadi kita minta informasi ke ketang kayak gitu. Dan kita minta tolong juga nih kalau misalnya di sini ada ketang-ketangnya, atau kalian punya teman ketang-ketang dari prodi-prodi lain juga, kalian tolong banget bilangin ke mereka kalau mereka itu harus responsif kalau ada dari Kesma itu ngecat gitu ya, karena keberhasilan Kesma itu bukan cuma dari timnya aja, tapi dari kalian juga untuk menyebar informasi, kita riset dan segala macam kayak gitu sih. Oke Kak, makasih Kak. Oh, jadi tuh kita nggak harus dari organisasi yang lain gitu. Kita sebagai mahasiswa bisa ikut andil juga nggak sih Kak? Juga ikut andil juga nggak sih Kak, buat ikutan ngebantuin teman-teman yang terkena dampak? Kalau misalkan bisa, caranya gimana? Ya, untuk bantuan kalau dari secara KM-nya itu boleh berupa secara menyumbang secara donasi, atau juga menyumbang tenaga, yang dimana tenaga ini mungkin jika dibutuhkan aja gitu. Kalau misalnya bencananya benar-benar urgent dan gede, mungkin kita bakal membuka secara volunteer gitu, siapa aja yang bisa ikut. Dan kalau misalnya bencana dalam skala yang masih kita bisa tampung, mungkin kita hanya minta secara donasi kayak gitu. Donasi ini pasti bakal dibuka setelah kita research ada gak KMUB yang terdampak kayak gitu. Dan mungkin untuk nanti insya Allahnya kalau misalnya benar-benar tercapai, MBK kita tuh bakal diadain secara offline nih, MBK masyarakat itu. Nah, mungkin dari KMUB bisa terlibat di sini. Kita nanti bakal membuka secara volunteer, siapa aja yang bakal ikut nanti kayak gitu. Seru banget, pengen ikut. Terus ini ada yang mau nanya lagi nih, Selvia Fajriana. Mungkin bisa on cam. Dari angkatan 2020 ya. Kak, aku mau tanya dong, untuk core event-nya apa aja ya? Maaf, aku off cam dulu ya. Soalnya nggak ada jaringan. Makasih, Kak. Oke, untuk core event ya. Untuk core event di BEM sendiri itu yang pertama ada Liga Merah Marun. Terus ada mahasiswa berprestasi, mengabdi bersama Kesma, sama open house sama close house. Kira-kira dari core event itu ada yang kalian tanyain nggak? Kalau core event kayak gitu kan
tadi kakak bilang ada LMM kan, Liga Merah Marun, terus ada Open House juga. Kalau Liga Merah Marun itu kita bisa request gak sih kak, mau diadain apa aja, mau ada apa aja gitu. Itu kalau misalkan kita bisa request, kita mau requestnya lewat mana gitu. Untuk Liga Merah Marun, kita bakalan nyesuaiin kok sama nanti permintaan KMUB nih. Minatnya di mana sih? Nanti kita bakalan kasih pilihan antara lomba ini sama lomba ini. Kalian lebih tertarik yang mana sih? Gitu. Oh, gimana Selvia? Udah terjawab belum? Gak ada sinyal kayaknya ya. Sembari nunggu Selvia nih, dia udah terjawab atau belum? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Mungkin dari 19 dan 20 udah. 21 mungkin. Dari 9, Krisna. Ibnu Sabilillah. Ya. Silakan ditanya. Kak, saya mau nanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sabilillah dari Teknik Sipil 2021. Mau tanya kalau syarat masuk BEM itu apa ya, Kak? Terima kasih. Syarat masuk BEM ya? Syarat masuk BEM tuh nanti kita bakalan ada open recruitment. Dan syarat-syaratnya itu yang pertama harus lulus basic. Gimana Ibnu, udah lulus basic belum? Udah, Kak, udah. Aman. Terus ada ini namanya apa? Lulus basic, mahasiswa semester 3. Mahasiswa semester 3 minimal semester 3. Terus apa lagi ya? Ada tanda tangan surat komitmen. Terus itu sih paling nanti ada sesi interview juga. Gitu. Oke, Kak, terima kasih ya, Kak, udah dijawab. Yang jelas kalau mau masuk BEM harus tahu BEM itu apa. Semua organisasi sih, kalau misalnya pengen masuk ke semua organisasi, ke semua instansi harus tahu itu tuh sebenarnya apa sih, ngapain gitu. Jadi sebelum ada wawancara gitu belajar dulu minimal, baca-baca atau nanya sama teman. Betul banget Kaulan. Jadi pas ditanyain tuh tahu apa, terus departemennya juga harus tahu nih, lu mau masuk departemen mana gitu. Jadi kalau ditanya nggak bingung. Yang lain ada yang ingin bertanya? Makasih. Siapa tadi namanya? Yang ganteng. Sudah bertanya. Yang lain? Apakah ingin bertanya? Ayo bertanya gratis guys. Jangan disia-siakan. Kak Ika nih ingin bertanya dari angkatan 2019. Bisa dipin. Halo, mohon maaf aku izin off cam ya, soalnya tadi putus-putus. Aku pingin nanya, kalau dari BEM sendiri, core eventnya itu ngerekrut kayak panitia dari luar gitu juga nggak sih? Atau panitianya dari BEM doang? Terus sama yang kedua, BEM sendiri prokernya itu menjalanin proker yang emang udah ada tahun lalu, apa ada proker baru? Makasih. Oke, dari BEM sendiri itu pastinya bakal ngelibatin KM dalam setiap rangkaian kegiatannya dong. Dari tiap proker BEM itu pasti bakal melibatkan KM gitu. Karena balik lagi sasaran kita itu adalah KM, sasaran apapun kita itu bakal sasarannya itu KM UB gitu kan. Jadi untuk proker yang kalian bisa ikutin banget itu secara di panitia gitu ada 2 proker. Itu ada core eventnya itu ada Liga Merah Marun
nanti bakal ada open volunteer untuk panitiaannya, dan juga ada MBK gitu. Dan MBK ini masih tentatif ya. Kalau misalnya ada kita offline, pasti kita bakal ngusahain untuk open volunteer kayak gitu sih. Gimana Kak Ika? Sudah terjawab atau ingin menanggapi? Sudah terjawab. Tapi buat yang satu lagi itu yang kayak, kan aku tadi nanya satu lagi ya, untuk proker BEM sendiri itu jalanin emang proker-proker yang emang udah ada tiap tahunnya kah, atau ada proker baru gitu? Nggak ada. Ya udah sih, kasih. Jadi untuk tahun ini tuh kita tetap mempertahankan proker tahun kemarin, tapi kita punya inovasi-inovasi baru yang dimana proker ini tuh kita bakal buat semenarik mungkin. Jadi misalnya dari tahun lalu itu ada evaluasi A, B, C, dan gimana caranya untuk tahun ini kita menghilangkan evaluasi-evaluasi kayak gitu, kayak kekurangan itu kita kurangin gitu kan. Dan kita inovasi lagi gimana proker ini tuh bisa lebih naik, bisa dikenal banyak orang, bisa mendapatkan insight yang baik, bisa mendapatkan manfaat yang baik kayak gitu. Dan juga untuk proker-proker tahun ini itu kita ada perkembangan tuh kayak Mapres atau mahasiswa prestasi itu untuk tahun kemarin itu yang kita pegang tuh hanya pre-eventnya doang gitu dari BEM. Tapi untuk sekarang itu BEM-nya itu megang seluruh acara dari pre-event, main event, dan pasca event itu BEM semua yang bakal megang kayak gitu. Dan untuk inovasi-inovasi lainnya itu mungkin kalian bakal nemuin nanti pas kita pelaksanaan prokernya kayak gitu sih. Siap Kak, ditunggu ya. Semangat. Jadi prokernya itu tetap ada tambahan juga nggak sih Kak, tambahan proker gitu? Gak ada ya? Paling kayak cuma dikembangin doang gitu ya, kayak setiap prokernya. Mungkin dari BEM pertanyaan-pertanyaannya udah cukup ya Kak. Karena mau dilanjut nih sama Senat. Buat kakak-kakaknya yang dari BEM bisa diperkenankan buat keluar Zoom. Terima kasih sudah menemani kita dan memberikan banyak informasi yang berharga. Dan informasi ini benar-benar mahal. Jadi, terima kasih banyak. Sukses selalu. Sampai ketemu lagi. Oke, Terima kasih banyak. semangat ya. Ya. Buat selanjutnya nih, kita masih ada buat ngobrol-ngobrol sama Kak Cindy Andari dari Angkatan 19 Teknik Sipil. Dia ini dari Senat. Tapi dia Senat tahun lalu. Dia udah selesai. Dia sekarang udah jadi purna. Mantan lah. Ada Kak Cindy nggak? Halo Kak Cindy. Halo Kak Ulan. Halo, apa kabar Kak Ulan? Alhamdulillah baik, sehat. Kak Cindy gimana nih kabarnya? Kayaknya lagi kurang sehat ya? Hujan nih bikin batuk. Bindeng banget Kak suaranya, ya Allah. Ya. Oke, Kak Ulan, gimana? Perkenalan dulu dong Kak, kakak nih Oke. ngapain aja sih gitu, cerita sedikit. Oke, pertama-tama kenalin buat teman-teman semua. Aku namanya Cindy Andari dari Prodi Teknik Sipil 2019. Nah, dulu tuh aku sebagai anggota Senat Komisi 5, yaitu Humas. Dan aku nggak lanjut Senat tahun ini sih, jadi ya bisa disebut aku purna dari Senat juga. Gitu sih singkatnya. Kalau aku lihat-lihat nih pas kakak lagi menjabat sebagai Senat nih kayaknya sibuk banget gitu. Sebenarnya yang aku dengar tuh kayak Senat itu tuh lembaga legislatif. Itu maksudnya apa sih Kak? Aku kurang paham deh.
Kenapa sih Senat itu pada bilang sebagai lembaga legislatif dari kampus? Nah, soalnya Senat itu termasuk kayak lembaga yang pemegang kekuasaan legislatif yang di tingkat pusat kayak gitu loh. Soalnya perwakilan dari Senat ini itu adalah anggota dari Senatnya ini itu berupa dari wakil dan setiap dari prodi dan ormawa gitu. Jadi kayak nggak semua orang bisa masuk Senat gitu. Emang yang bisa masuk Senat tuh orang-orang yang memenuhi kriteria apa sih, Kak? Yang bisa masuk Senat itu sebenarnya semuanya bisa, cuman di setiap prodi itu cuman bisa 1 orang yang memasuki Senat. Jadi makanya disebut lembaga legislatif karena anggotanya itu hanya perwakilan dari prodi dan ormawa. Jadi terbatas banget gitu ya, Kak. Dan ini Iya. benar kesempatan emas banget kalau misalnya bisa masuk Senat. Iya, benar. Terus kan kalau misalnya aku baca-baca nih, Kak, Iya. sebenarnya fungsi dari Senat tuh apa sih, Kak? Kan kayak aku taunya dia kayak membuat musyawarah kerja nih, kayak kemarin yang kemarin aku ikutin. Terus ada mungkin menyelidiki ormawa-ormawa lain. Terus ada tugas lainnya nggak sih, Kak? Atau wewenang lainnya? Selain itu sih tugas sama wewenang Senat yang selama ini aku jalani itu kayak benar menyerap kayak merumuskan aspirasi atau musyawarah kerja gitu kan. Terus ada yang namanya merumuskan GBHK, mengawasi yang terutama itu mengawasi seluruh ormawa gitu loh. Tapi mengawasinya itu dilandaskan dengan ADART KMUB. Nah, selain mengawasi seluruh ormawa, Senat itu juga mengawasi BEM dan HMPS. Terus juga kayak memfasilitasi pemilu yang pemilihan ketua HMPS dan BEM gitu. Itu tugasnya Senat. Kalau kakak kan tadi dari komisi 5 ya, kayak berarti ada nih komisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu tuh sebenarnya strukturnya tuh gimana sih, Kak? Rada beda nih kayaknya sama ormawa-ormawa yang lain. Iya, Senat itu emang strukturnya beda dari ormawa yang lain. Nah, yang aku sebutin struktur organisasi Senat yang terbaru aja ya. Oke. Biar kalian semua juga pada tahu siapa aja yang ada di Senat. Nah, kalau buat angkatan Senat jabatan tahun 2021 sampai 2022 ini tuh ada yang ketua Senat sekarang itu namanya Iksan Ramadan, dan di bawahnya itu ada komisi 1 yaitu kesekretariat yang dipimpin oleh namanya Nadia Sabila Ramadan, dan ada komisi 2 itu kebendaharaan yang dipimpin oleh Intan Prasti, itu cutting kita loh, angkatan 18 teknik sipil. Dan komisi 3 itu ada pengawasan yang dipimpin oleh Tiara Kofifa. Komisi 4 itu ada aspirasi dan permusyawaratan, yaitu ada Kameriski di situ, dan komisi 5 ada Humas, sekarang dipimpin oleh Kareti, dan komisi 6 itu ada SDM dipimpin oleh Kamarisa. Gitu. Buat komisi-komisinya itu tugas dan tujuannya itu apa sih, Kak? Aku masih bingung. Oke, nah kalau aku sebutin secara ringkas saja ya. Kalau komisi 1 itu kan kesekretariat. Nah, dia itu berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan dokumen-dokumen, proposal dari kayak seperti dari HMTS sendiri kan juga ada kegiatan yang membutuhkan yang harus diajukan melalui proposal. Nah, komisi 1 ini itu mengecek, mereview proposal itu dan dilanjutkan ke kemahasiswaan. Dan komisi 1 ini tuh sangat berhubungan sekali dengan kalau di HMTS itu sekretarisnya ya, sekumnya ya. Nah, ya, kalau komisi 1 ini berhubungan dengan sekum dari HMTS dan BEM-nya. Nah, lanjut itu komisi 2 itu bendahara, sama seperti komisi 1, cuman ini bagian keuangan. Nah, jadi berhubungan juga komisi 2 ini dengan bendum dari setiap HMTS dan BEM-nya. Lanjut itu komisi 3 ada pengawasan dan protokoler ya. Nah, kalau ini itu komisi 3 ini tidak berhubungan dengan HMTS
maksudnya tidak berhubungan langsung kayak sekretaris dan bendahara. Dia mengawasi dan mengeluarkan protokoler jika dibutuhkan saat kegiatan dari BEM HMPS juga. Nah, gitu. Terus Komisi 4 itu ada Komisi 4 itu tugasnya itu kayak melaksanakan musyawarah yang muker yang waktu kita pemilu gitu loh, yang ada KPU gitu-gitu. Nah, itu tugasnya Komisi 4. Dan kalau Komisi 5 itu bagian mengawasi informasi atau apapun yang diupload oleh HMPS, BEM, media sosial dari itu dari Ormawa yang kita yang diupload oleh Ormawa disaring dulu ke Senat. Nah, gitu. Kalau Komisi 6 SDM itu dia bagian screening. Kayak kalian kan kalau mau oprek gitu kalian harus di screening dulu kan, syarat-syaratnya harus lolos UBSW gitu-gitu. Nah, itu melalui SDM kita. Gitu, Kak. Gimana? Berarti setiap komisi itu sangat berhubungan banget sama setiap kepengurusan Ormawa gitu ya, kayak Iya, benar. yang Kakak bilang kayak sekretariat harus berhubungan sama sekretaris umum, terus Iya. komisi 2 juga harus sama bendahara dan lain-lain. Berarti kalau yang aku dengar nih tugas-tugas dari Senat ini benar-benar sangat krusial, dan kalau misalnya ada sesuatu yang kekeliru tuh ya kan, bisa berpengaruh besar gitu dampaknya ya buat Ormawa tersebut dan juga Senat. Apa gimana, Kak? Atau ada Iya, gimana? benar. Jadi tuh setiap anggota Senat tuh emang benar-benar kayak harus benar teliti dalam hal apapun, soalnya apa yang kita sampaikan ke Ormawa itu juga akan disampaikan ke kemahasiswaan. Jadi misalnya ada miskomunikasi, itu bakalan membuat ada konflik kan. Gitu. Berarti kita benar-benar harus menjalin nih hubungan baik dengan Senat nih, yang apa namanya, yang mau ikut organisasi ya, kayak apalagi kalau misalnya berhubungan dengan media gitu. Benar. Gitu. Harus izinnya ke Senat dulu. Iya. Terus berarti kan banyak nih permasalahan yang sering timbul nih, Kak. Terus gimana sih cara Kakak pas lagi menjabat ya, kalau misalnya ada masalah-masalah yang kayak gitu? Kalau aku kan dulu ngejabat online ya selama menjabat gitu. Nah, masalah yang sering aku hadapin itu miskomunikasi sih. Jadi kayak informasi yang didapat itu lama datangnya ke aku. Jadi kadang ada lama informasi juga penyampaian ke HMPS dan BEM-nya. Kayak gitu sih. Paling miskomunikasi sih gara-gara online kali ya. Iya. Berarti Senat sebenarnya mengurusi masalah-masalah yang harus kayak masalah-masalah Ormawa gitu nggak sih, Kak? Iya, benar. Jadi kayak yang tadi Komisi 3 pengawasan protokoler juga kan. Nah, misalnya kayak kalian itu ada di dalam suatu acara itu ada konflik. Nah, di situ tuh perlunya ada Senat kan. Di setiap acara, di setiap kegiatan Ormawa itu kita mengundang Senat kan. Nah, di situ tugasnya untuk mengawasi kegiatan kalian. Berarti kalau misalkan mau masuk Senat sebenarnya berat juga ya, Kak, karena kan pertanggungjawabannya juga gede gitu. Sebenarnya juga seru banget sih kalau aku lihat ya. Soalnya ya legislatif juga tinggi banget gitu. Sebenarnya aku pengen banget masuk ke Senat, cuman ya aku menjabat sebagai HMPS, jadi gak bisa. Bisa kok, Kaulan tahun depan yuk. Doain aja. Oke. Dari aku sih udah cukup. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya tentang Senat gitu. Kan yang kalau aku lihat Senat tuh kerjanya kayak dim-dim banget ya, kayak nggak kelihatan. Tapi tuh sebenarnya tugasnya berat banget. Kalau misalnya dulu kan Kak Cindy sering cerita, aduh gue sibuk banget nih ngurusin Senat gitu. Kayak aku ngeliatnya, kok gue nggak sesibuk itu ya. Bukan, sebenarnya sih sibuk kayak itu, Senatnya lebih tepatnya di saat kita mau awal jabatan dan akhir jabatan itu yang paling sibuk yang dari aku sih ya.
Soalnya kenapa di awal jabatan itu kan kita ada muker, musyawarah kerja kan, kamu pasti ngerasain. Nah, itu tuh kita bener-bener semua ormawa harus dilakukan muker. Nah, yang kalau di akhir jabatan itu kan ada SPJ, sidang pertanggungjawaban. Nah, di situ ya harus sebelum ada file-file, ada dokumen-dokumen dari HMPS yang harus diperiksa gitu. Seru banget. Terus bagus juga buat nama-namain di CV ya, Kak? Iya, bener. Bagus tahu. Lumayan. Yang lain-lain ingin bertanya nggak? Mungkin anak 19, 20, 21, mungkin ada yang mau masuk senat. Caranya gimana sih mau masuk senat gitu? Oke. Aufa, silakan bertanya Aufa, angkatan 2020. Halo Kak, selamat malam kakak-kakak semuanya. Selamat malam Kak Bulan, selamat malam Kak Cindy. Malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Aufa dari Teknik Sipil 2020. Kak Cindy, mau nanya dong Kak, tapi agak banyak gak apa-apa ya? Apa-apa. Baik, mau nanya dong Kak, apa sih bedanya LPJ sama LPJK tuh Kak? Terus kalau di Senat itu berapa periode ya Kak? Oke. Terima kasih Kak. Iya. LPJ sama LPJK setahu aku ya ini. Soalnya juga aku singkat juga sih periode senatnya. Nah, LPJ itu laporan pertanggungjawaban yang sebenarnya sama aja, cuman ini kegiatan LPJK itu yang terakhir gitu loh. Jadi kayak pembukuannya gitu. Ngerti nggak sih? Nah, nggak apa ya? Kayak di SPJ itu kita disuruh kalau sebelumnya itu kan kayak setiap HMPS itu disuruh ngumpulin LPJ-nya habis kegiatan. Nah, di akhir itu kita dibutuhin LPJK. Yang buat LPJK-nya itu buat SPJ-nya. Finish. Beneran kawin gitu. Ya. Gimana? Terus pertanyaan kedua tadi? Berapa periode sih Kak kalau di Senat itu menjabatnya? Kalau di Senat itu maksimal itu kita ngejabat 2 periode. Jadi sebenarnya bukan maksimal berapa, kayak aku kan udah 1 periode, aturan tuh aku bisa extend lagi. Cuman karena benar kata Kak Wulan, aku banyak ngeluhnya tahun kemarin, jadi aku ingin istirahat aja gitu. Saya bisa 2 periode, 2 tahun. Gitu. Baik Kak Cindy. Jadi kita di senat itu bisa 2 tahun, 1 tahun ya kayak? Iya, bisa. Mampunya kita. Kayak gitu. Terus aku pengen nanya dong Kak, untuk menjadi ketua departemen atau BPI itu harus 2 tahun atau 1 tahun nggak apa-apa? Apa gimana? Itu tergantung sih, kalau Kaulan di rahatnya. Di Senat gak ada yang nama BPI ya. Iya. Komisi 1. Komisi 1, 2 semua gitu. Nah, buat ketua komisinya itu tergantung pemilihan dari ketua Senat ya. Kan kayak kita kalau tahun kemarin itu, tahun ini ya maaf lupa. Tahun ini itu yang dipimpin oleh Kak Iksan kan 2018. Nah, buat ketua komisinya itu dipilih oleh kan udah ada strukturnya gitu setiap anggota di Senat itu cara pemilihannya itu yang pertama itu ketuanya dulu. Habis itu dari ketua menyusun beberapa anggota dia itu setiap komisi. Nah, di setiap komisi itu memilih ketuanya gitu, yang layak. Gitu, Kak. Kirain aku kayak harus ada ketentuan untuk 2 tahunnya gitu. Kalau itu tergantung setiap senatnya aja sih, setiap tahunnya gimana. Yang lain ada yang ingin bertanya tidak? Kakak-kakak, adik-adik, gimana sih cara masuk senat gitu? Kak Krisna nih dari angkatan 2019. Silakan bertanya. Izin bertanya nih Kak. Iya.
Senat itu kan ada komisi 1 sampai komisi 6. Nah, di senat itu ada proker kayak himpunan, kayak BEM gitu nggak sih? Yang prokernya itu menyebar luas. Oh, oke, I see. Atau Kalau iya, boleh lanjutin. iya. Atau dia ngurusin HMPS dan BEM? Kalau sesuai kata-kata yang sering kita lakukan di Senat itu tidak mempunyai proker. Cuman ada setiap tahun Senat itu mempunyai program kerja unggulan gitu loh. Kayak di tahun aku kemarin itu ada yang namanya Ormawa Award kan yang diadain sama Senat. Nah itu ya emang satu aja gitu program kerja unggulan di Senat. Cuman kayak gitu aja. Dan yang ngusulin itu ketua Senatnya dulu. Jadi emang nggak ada yang kayak HMPS gitu ada proker wajib gitu-gitunya. Kalau proker kegiatan ya. Oh iya, terima kasih Kak. Kan tadi kakak cerita nih, bilang kalau misalnya ada apa Ormawa Award, itu ceritain dong Kak, maksudnya gimana? Nah, kalau tahun aku itu ada yang namanya Ormawa Award. Itu dilaksanain kemarin itu habis pelantikan pelantikan HMPS dan BEM kan. Nah, itu tuh kita tuh emang proker dari ketua senat aku yang dulu namanya Bang Reza. Nah, prokernya itu mau bikin kayak Ormawa Award, yaitu kita sistemnya itu voting anggota kan, jadi setiap komisi senat itu berhubungan dengan HMPS kan, di setiap departemen di HMPS kayak komisi 1 dengan kesekretariat dan gitu-gitu. Nah, jadi kita melakukan voting mana nih Ormawa yang paling bagus, yang responnya bagus, ada kategorinya juga. Nah, jadi kita kayak award gitulah, ada hadiahnya. Nah, diumuminnya itu ya habis ikrar janji senat kita HMPS gitu. Berarti dapat apresiasi gitu ya Kak dari senat sendiri? Iya, kemarin ada yang dapat 1 juta tahu. Apa? 1 juta? Iya, HMPS-nya ada yang dapat 1 jutaan gitu. Beruntung banget. Mudah-mudahan HMPS tahun depan. Amin. Makanya kalian harus semangat. Iya. Terus tadi ada yang mau ingin bertanya, Muhammad Deril, jadi nggak? Angkatan 2021. Masih ada nggak? Muhammad Deril kan ini? Masih ingin bertanya kah? Iya Kak. Silakan Dipin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deril Ramadan dari Teknik Sipil Angkatan 2021. Saya mau nanya, dulu Kak Sandy itu dapat divisi berapa ya? Terus tugasnya itu apa aja ya Kak? Terima kasih. Oke, makasih Muhammad Deril. Langsung aku jawab aja ya Kak Ulan. Dulu itu aku komisi 5, yaitu komisi Humas, Hubungan Masyarakat. Tugas aku itu yang terutama menyaring konten-konten sosial media dari HMPS dan BEM. Jadi sistemnya itu kayak setiap Instagram sih yang paling sering kan, karena online. Kan kayak HMTS ingin ngupload sesuatu ke Instagram itu, dia harus menyetor kontennya itu ke Senat. Dari Senat, jika dianggap kontennya ini tidak melanggar undang-undang Kominfo dan lain-lain, baru diboleh untuk dipublikasikan gitu. Terus selain itu, dia juga bagian yang menyiapkan dokumen-dokumen, bukan menyiapkan dokumen, mengarsipkan dokumen-dokumen dari setiap ininya, dari setiap HMPSI itu. Bagaimana, sudah terjawab belum? Oh iya Kak, mau nanya lagi, boleh nggak? Iya. Kalau kayak gitu bisa berhubungan langsung nggak sih Kak sama himpunan? Iya, gimana? Boleh diulangin? Bisa berhubungan langsung nggak sih Kak sama mahasiswa? Senat komisi 5-nya berhubungan langsung dengan HMPS-nya gitu maksudnya?
Kenapa Kak? Maksud pertanyaan dari kamu itu Komisi 5 itu berhubungan langsung dengan HMPS? Mungkin maksudnya berhubungan langsung dengan yang non AHM kali ya? Apa gimana? Ini Kak, dari Komisi 1 sampai Komisi 6 itu bisa berhubungan langsung nggak sih Kak sama mahasiswa? Oke. Bentar ya. Kalau dari Komisi 1 sampai Komisi 6 ya yang berhubungan langsung dengan HMPS atau BEM gitu kan maksudnya? Apakah Wulan bisa jelaskan? Maaf Kak, bukan HMPS tapi mahasiswa. Oh ngerti. Maksudnya non HMPS iya, BEM. tanpa organisasi gitu. Iya, ada dari Komisi 3 yaitu pengawasan yang mengawasi kayak misalnya Senat itu nggak ke Ormawa doang, kalau misalnya kayak Komisi 3 yang ngawasin ada mahasiswa yang kayak ada laporan mahasiswa gini gitu, yang pokoknya yang tidak yang melanggar undang-undang di kampus gitu kan ada kampus mempunyai peraturan. Nah, nanti misalnya ketahuan oleh Senat, itu nanti Senat yang bakalan melakukan itunya, tindak lanjutnya. Kayak kita kan ada yang namanya aturan memakai itu kan almet gitu. Nah, misalnya ada mahasiswa yang memakai almet itu untuk hal yang tidak sesuai dengan undang-undang yang diberikan, itu Senat nanti yang akan menegur atau apa kayak gitu sih kalau Senat bagi mahasiswa. Iya, gimana Daryl? Terjawab tidak? Terjawab Kak, terima kasih. Jadi yang untuk berhubungan langsung dan turun langsung ke mahasiswa itu komisi berapa tadi Kak? 3 ya? Atau? Enggak, yang berhubungan langsung kita cuma ngawasin dari ininya aja, tapi nanti bisa berhubungan langsung jika telah melewati undang-undang. Komisi 3 sih yang paling ini, pengawasan soalnya. Itu dia cara menegurnya itu dari HMTS atau dari Prodi atau langsung ke mahasiswanya? Bisa ditegur melalui HM-nya dulu yang paling ini, dari misal HMTS bisa langsung menegur ke itunya langsung mahasiswa bersangkutan. Biasanya gitu sih. Iya, ditegur gitu dulu aja. Nanti kalau misal berulang kali baru dikasih surat gitu. Kalau Senat itu berhubungannya tuh sama siapa sih Kak? Kayak misalkan Kema atau apa gitu? Kalau Senat berhubungan langsung dengan Kema sih, kemahasiswaan. Itu berhubungannya gimana Kak? Kalau dulu sih aku kayak berhubungan langsung itu kayak masalah proposal kegiatan dari setiap HMPS-nya, misalnya ada yang perlu diperbaikin atau dari kemanya ada yang nggak diiniin, nanti bisa diiniin ke Senat, nanti Senat bisa ngasih tahu kayak langsung ke Ormawa atau HMPS-nya gitu. Terus keuangan paling gitu sih, kan kalian HMPS kegiatan butuh keuangan gitu-gitu kan, nah bisa juga nanti. Berarti kita ngajuin LPJ dan LPJK itu melalui Senat dan diolah oleh Senat, lalu kita kirim ke Kema gitu ya kayak? Iya gitu. Jadi kita harus minta di ACC dulu nih sama Senat gitu. Benar Kak Wulan. Selanjutnya ada yang nanya nih Dewa Anggara, dia resen. Bisa dipin dari angkatan 2020. Halo, Assalamualaikum semuanya, kakak, adik-adik semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku mau nanya nih Kak Cindy, kalau Senat itu bersinggungan nggak dengan UKMA? Oke. Nah, pertanyaan bagus nih Kak Wulan. Senat itu berkecimpungan nggak dengan UKMA? Nah,
Kalau UKMA itu urusannya dengan BEM. Jadi yang lantik UKMA itu BEM, yang senat itu nggak berkecimpungan dengan UKMA. Itu sih. Tadi kan BEM udah ngasih tahu tuh. Gimana, Dewa? Oh, cukup Kak. Makasih Kak. Oke. Mungkin Kak Dewa ingin mengajukan diri untuk menjadi senat. Kan Kak Dewa ini angkatan ya kayak apa ketua angkatan. Bisa nggak sih Kak mengajukan diri sebagai senat? Apa Bisa dong. Bisa. Bisa. Walaupun dia punya jabatan gitu. Iya, kenapa? Walaupun dia punya jabatan sebagai ketua angkatan, dia bisa masuk senat. Bebas. Nih syarat orang-orang yang masuk senat itu perwakilan dari setiap angkatan dan dari UKMA. UKMA emang senat emang tidak ikut mengurus, bukan tidak ikut sih, tidak berkecimpungan dengan UKMA, tapi perwakilan dari UKMA bisa masuk ke senat, perwakilan. Tuh. Berarti bisa double gitu ya Kak? Iya, dari prodi bisa double, tapi salah satu harus jadi UKMA gitu. Bisa tuh Kak Dewa kalau misalkan pengen masuk senat. Iya, boleh tuh. Boleh banget. Justin kan ya temennya di senat. Oh iya, ada Justin. Ada Justin nggak di sini? Lagi nggak ada Kak. Lagi nggak bisa hadir. Soalnya lagi habis dari jalan, dia lagi di jalan. Ya. Jadi ada namanya Kak Justin, dia angkatan 2020, dia menjabat sebagai senat sekarang. Iya benar. Kalian juga bisa tuh tanya informasi ke Kak Justin. Ya, atau ke Kak Cindy bisa buat PC-an atau kenalan. Iya, boleh. Sleep call. Aduh. Sama Kaulan kali ah. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Teman-teman sekalian. Gimana? Kalau misalkan masuk ke senat itu nanti ada wawancaranya juga nggak sih Kak, kayak namanya ya acara ya Kaderi Kader. Nah, kalau masuk senat itu ada namanya pekan seru. Pekan senat apa aku lupa sih namanya, maaf ya. Nah, itu tuh diadain kalau aku tuh dari tahun kemarin sampai tahun sekarang itu 2 kali. Jadi 2 hari gitu berturut-turut. Isinya itu cuma memperkenalkan senat sih, senat, hubungan senat dengan Ormawa gitu, udah. Tapi nggak bakalan gabut kok kalian di acara itu. Itu 2 hari berturut-turutnya, maksudnya ada jadwal gitu kayak dari pagi sampai sore atau gimana Kak? Atau seperti kayak apa namanya penyampaian kayak webinar gitu atau gimana? Kayak webinar sih jatuhnya, kayak webinar. Sharing-sharing gitu ya kayak. Kayak iya session sharing gitu sama purna-purnanya sama ketua senatnya gitu. Jadi kita nih masuk senat benar-benar banyak koneksi banget berarti ya kayak benar-benar nambah teman. Iya benar-benar. Aku juga gitu sih masuk senat itu aku kayak pengalaman banget yang benar-benar semua di saat itu teman-teman aku masuk himpunan dan BEM aku sendirian masuk senat dan ternyata di situ tuh relasinya banyak. Iya, dari prodi-prodi mana ya kayak. Iya, terus juga kita juga otomatis juga kenalan sama HMPS dan BEM lainnya juga. Soalnya kita kan berhubungan langsung. Gitu. Iya, terus pasti Kakak kayak kenalan sama purna-purna atas kan Kak, kayak keren-keren banget pastinya. Dan itu tuh benar-benar nambah relasi dan cerita-cerita pengalamannya pasti gak kalah menarik gitu ya kayak. Iya dong, benar banget Kaulan. Itu purna atas juga masih kayak di senat itu purna-purna itu masih membantu gitu kalau ada yang butuh ditanyain dia pasti bakalan cepet ngejawab, ngebales, ngebantu. Bener-bener deket gitu ya sama Purna, seru banget. Harus sih, harus menjalin hubungan yang baik.
Iya, setiap organisasi harus dekat sama Purna dong. Iya Harus ada dong. koordinasinya, harus ada say hi gitu Kan kan. kita nggak bisa berjalan di organisasi tanpa bantuan orang lain juga. Benar. Oke. Ini Kak Krisna mau nanya lagi. Iya, boleh. Iya nih Kak Cindy mau nanya. Kenapa sih Kak Cindy bisa join ke organisasi Senat? Itu mungkin dapat masukan dari mana, dapat berita dari mana, dan terus kenapa Kakak bisa semangat banget padahal di Senat itu bener-bener Kakak sampai sibuk, sampai kan kita tahu sendiri kan Kak Cindy sempat sering aduh gue pusing banget, aduh gue gitu. Nah itu gimana sih Kak, dapat motivasi dari mana dari situ? Masih Kak cerita-cerita Kenapa dikit. sih? Oke, boleh. Kenapa sih aku masuk Senat? Tadinya tuh aku tahun berapa sih? Aku 2020-2021 ya Senat. Nah, itu sebenarnya nggak ada niat ikut organisasi apapun, tapi tiba-tiba kayak ngelihat teman-teman aku udah ada yang di himpunan, di BEM, jadi kayak aduh nggak mau deh kayaknya kalau ditinggal sama teman-teman sibuk sendiri gitu kan. Jadi ya udahlah ada Senat nih. Terus kayak yang aku dengar Senat itu kayaknya kayak nggak nggak terlalu nggak ada proker gitu-gitu. Awalnya aku mikirnya gitu kan. Jadi oh nggak bakalan sibuk nih. Nah, tapi emang bener sih di pertengahan jalan Senat itu nggak terlalu sibuk kalau udah terbiasa sama kegiatannya kan. Ya udah aku join Senat tuh kebetulan. Aku join Senat tuh waktu itu bilang ke Kaulan gimana joinnya. Itu juga aku daftar Senat, gercep juga sih kata aku, menurut aku kaderisasi oprek kayak gitu. Aku daftar Senat seminggu atau seminggu sebelum hari pekan serunya itu, diinfoinnya cepet banget, terus opreknya cepet banget dan bener-bener menurut aku pas masuk aku Senat itu, wah gila, ini bener-bener kayak nggak perlu ribet-ribet ternyata buat ininya, buat perlu masuk ke sininya, yang diperluin itu apa sih, kayak penyesuaian di dalam organisasinya aja katanya gitu. Kayak kita kan awal-awal itu masih dibimbing kan sama Purna harus gimana. Nah, nanti pas abis muker itu ternyata baru dilepas, harus ngapain baru deh. Aku di situ penyesuaian banget sih. Gitu. Terus kenapa aku sering ngeluh-ngeluh pusing waktu itu ya, Kaulan. Nah, selain di Senat itu aku juga panitia salah satu kegiatan di Ubakri, di Universitas Bakri itu Ubakris Week. Nah, di situ emang kegiatannya itu yang kemarin itu SPJ sama Ubakris Week itu berdampingan gitu loh. Jadi bentrok gitu SPJ sama Ubakris Week. Nah, di beberapa bulan sebelum SPJ dan Ubakris Week itu aku sering ngeluh ke Kaulan, aku pusing. Nah, makanya buat yang bodohnya aku di situ, aku nggak bisa manage time waktu aku gitu. Makanya kalau mau masuk organisasi kita harus bisa mengatur waktu kita sih, kata aku gitu. Iya, waktu itu kan kayak, gue juga pengen masuk ikut Senat nih, ikut Cindy, cuman baru dapat berita lagi kalau misalkan Senat itu cuman ada perwakilan, cuman harus ada perwakilan satu kan. Iya, Aku juga pengen banget ikut, cuman ya udah deh, aku HM aja gitu kan. HM lebih banyak temennya, kalau Senat sendirian gitu. Terus udah gitu, akhirnya tiba-tiba Kak Cindy dapat berita, Lan, gue diterima nih di Senat gitu. Cepet banget, aku kaget kayak, kok cepet banget tiba-tiba cerita, tiba-tiba diterima gitu. Terus kebetulan Kak Cindy ini dia juga sekretaris dari Ubakris Week, makanya benar-benar yang sibuk banget. Dia nggak cuman kayak nggak ngerjain apa-apa gitu, dia ngerjain segala macam laporan ya kayak. Iya bener, proposal, laporan. Dan lain-lain. Jadi ya aku tahu lah perjalanan Kak Cindy itu benar-benar ribet gitu, ngurusin administrasi terus. Makanya di tahun ini aku nggak lanjut dulu guys, mau istirahat. Gimana Kak Krisna, sudah terjawab belum? Iya sudah terjawab. Berarti lika-likunya banyak juga ya Kak. Itu Kakak pas daftar Ubakris Week itu
Ubakriswik itu masih join senat atau udah enggak? Kalau Ubakriswik itu lucu sih ceritanya ya nggak Kaulan. Kita sempat hopeless gitu ya. Nah, jadi tuh aku tuh daftar Ubakriswik dulu sebulan sebelum aku daftar senat kayaknya gitu. Terus pas aku udah diterima di senat, itu sebulan ya, lingkar-lingkupnya kayak sebulanan deh. Sebulanan gitu, aku udah tiba-tiba pokoknya aku cepet dimasuk senat gara-gara udah hopeless gitu loh. Oh, di Ubakriswik nggak bakalan diterima nih, kayaknya nggak ada info gitu kan. Ya udah deh daftar senat, tiba-tiba dapet diterima di senat. Seminggu kemudian dapat info diterima juga di Ubakriswik, makanya di situ lucu banget. Padahal sempat hopeless gitu, nggak bakalan diterima gitu. Sama Kaulan. Malah mikirnya gak diterima di keduanya nih. Ternyata diterima di keduanya dan benar-benar di sesi yang sibuk ya kayak. Ya, gitulah, apalagi. Ayo pertanyaan satu lagi. Ada yang ingin bertanya? Teman-teman, adik-adik, kakak-kakak. Boleh nanya apa aja kok. Ya, boleh nanya tentang kuliah boleh juga, Kak Cindy. Kak Cindy amat berjasa buat teman-teman. Aku cuma distributor, guys. Nanya-nanya kuliah, Kak Cindy jago. Kaulan lebih jago tahu. Ayo, ada yang ingin bertanya lagi tentang senat, tentang mungkin Ubakriswik atau kuliah? Boleh. Kak Cindy orangnya suka cerita kok. Kamu curhat-curhat sama dia. Nggak apa-apa, curhat aja. Aku dengerin. Ya udah, mungkin nggak ada yang ingin bertanya lagi ya? Iya, ya. Aku terus yang nanya. Hanya ditanya. Ya, mungkin tadi pertanyaan dari Kak Krista itu pertanyaan terakhir kali ya. Makasih nih buat Kak Cindy udah menyempatkan dan memberikan informasi yang menarik banget tentang senat gitu. Soalnya aku juga kurang ngerti juga tentang senat gitu. Dan aku juga penasaran, aku kan sebagai bendahara gitu kan, kayak sering ke komisi 2 tapi nggak tahu komisi-komisi yang lain. Jadi dari Kak Cindy aku tahu nih komisi 1 sampai komisi terakhir komisi 6 gitu. Terus kalau misalkan teman-teman misalkan mau masuk senat, mau nanya-nanya tentang senat gitu, bisa PC Kak Cindy ya kayak buat nanya-nanya gitu. Atau mau ketemuan di kampus, Kak Cindy sekarang sering ke kampus. Iya dong. Boleh. Iya, sebenarnya kakak-kakak yang lain-lain juga sering ke kampus kok. Kayak aku sering ke kampus, ketemuan aja di UKM. Gitu. Makasih Kak Cindy udah menyempatkan diri. Semoga sehat selalu. Oke, makasih Kaulan dan teman-teman semuanya. Buat kuliahnya. Oke, makasih ya, semangat kalian semua. Terima kasih Kak Cindy. Bye. Bisa diperkenankan menggunakan Zoom, Kak. Sampai ketemu di lain waktu. Kita udah di penghujung acara nih. Apresiasi banget nih buat adik-adik dan teman-teman. Apalagi tadi yang udah nanya, yang udah nggak dengerin gitu. Apalagi yang udah hadir kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan memotivasi buat teman-teman yang ingin masuk BEM, ingin masuk senat gitu. Saya selaku MC undur diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses terus kuliahnya dan kegiatan lainnya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan waktu. Selamat malam.